Pemanggil Genius Academy Necromancer, Bab 49, Simon dan Ellen berjalan melewati hutan, membicarakan berbagai hal. Selama ini, dia bisa mendengar berbagai hal tentang Ellen. Dulu ketika dia masih di Fnel, dia adalah tipe orang yang menggunakan kekuatan keilahian secara maksimal. Namun, di luar daya tembaknya, dia kurang memiliki kemampuan, dan dia dikeluarkan dari sekolah karena dia tidak bisa menggunakan sihir penyembuhan biasa. Itu adalah alasan yang cukup serius untuk didiskualifikasi sebagai pendeta. Ketika dia bertanya mengapa dia mati-matian berusaha mencari uang, sepertinya dia telah kehilangan orang tuanya dan membesarkan adik-adiknya sendirian. Dia bisa mengetahui sisi baru Ellen. Tuan Simon. Dia tersenyum. Panggil saja aku Simon. Ah iya, Simon. Ellen mempunyai ketertarikan yang tidak dapat dijelaskan pada anak laki-laki ini. Selama berada di Fnel, dia diajari bahwa semua ahli nujum adalah monster yang menakutkan dan mengerikan. Tapi anak laki-laki ini berbeda. Faktanya, ahli nujum juga manusia, dan mereka memiliki hati yang hangat. Ngomong-ngomong, ada apa? Hehe, sekarang setelah kita semakin dekat, kita membentuk aliansi bersama, dan aku bahkan tidak memiliki keterampilan untuk menghadapi kalian berdua. Dia melirik Simon dan merentangkan tangannya yang terikat tali. Jadi, bisakah kamu melepaskan ini? Alih-alih menjawab, Simon masih tersenyum. Ellen berkeringat banyak. Jadi itu berarti tidak. Hehe, jadi kamu akhirnya jadi gila. Pir melotot ke dalam helm. Lihat, nak, jika kamu memperlakukan para tawanan dengan baik, mereka akan berjalan mendekatimu tanpa mengetahui tempat mereka. Mari kita potong beberapa jarinya agar dia patuh. Aku minta maaf. Sesuatu pasti terjadi pada kepalaku. Dia segera terjatuh ke lantai, dan Simon menghentikan mereka. Tidak apa-apa asalkan kamu tahu. Pir, hentikan juga. Pir meletakkan pedang besarnya, dan wajah Ellen kembali normal. Dia berpikir bahwa Simon selalu baik hati, tapi tetap waspada. Segera, mereka tiba di istana Tuan. Sesuai rencana, Ellen bersembunyi di dalam jubah Pir, dan Simon serta Pir mendekati gerbang kastil. Berhenti di sana, siapa kamu? Para penjaga gerbang mengangkat suara dan tombak mereka. Simon berkata sambil berpura-pura mengangkat tangannya. Aku datang untuk misi dewa, aku ingin bertemu langsung dengan dewa sekarang. Apakah kepalamu terkena panah atau semacamnya? Bertemu dengan Tuan di tengah malam. Simon mengangguk. Ya, ini masalah mendesak, jadi kupikir aku harus menemuinya sekarang. Para penjaga tertawa paksa seolah-olah mereka tercengang. Sekarang aku melihat segala macam bajingan gila. Apakah menurutmu Tuan adalah seseorang yang bisa kamu temui kapanpun kamu mau? Tersesatlah selagi kita berbicara baik-baik. Tidak, bajingan ini mencurigakan. Mari kita ikat dia ke tiang itu sampai matahari terbit. Penjaga itu mengangguk dan memegang tali yang ada di pinggangnya. Simon berkata sambil tetap tersenyum. Kamu akan menyesali ini. Dasar bocah nakal yang sombong, siapa kamu? Identifikasi diri kamu sendiri. Aku dari Kizen. Pergerakan kedua penjaga itu terhenti. Bewahahahahaha. Persetan, bajingan ini sebenarnya sangat gila. Jika kamu dari Kizen, maka aku Neftis. Dasar bajingan gila. Kedua penjaga itu berjalan untuk mengikat Simon. Simon dengan patuh mengulurkan tangannya seolah membiarkannya. Ada keributan apa? Saat itu juga, kapten penjaga muncul dari gerbang gawang. Para penjaga menjadi takut dan memberi hormat padanya. Bajingan yang mencurigakan ingin bertemu dengan tuannya, jadi kami akan menangkapnya. Bajingan yang mencurigakan, ya, dia tiba-tiba bilang dia dari Kizen. Mendengar kata-kata itu, wajah kapten penjaga menjadi pucat. Kizen, penghilangan misterius di wilayah tersebut. Sang Lord, yang ingin menyembunyikan kasus sulit ini sebelum sebuah peristiwa penting, diam-diam menugaskan Kizen. Hanya orang-orang terdekat dewa yang mengetahui hal ini. Namun, tidak ada respon bahkan setelah 3 bulan, jadi Tuan berhenti mengharapkan apapun dari Kizen. Tapi mereka benar-benar datang. Kapten penjaga mengamati penampilan Simon dengan cermat. Matanya yang tampak cerdas, sikapnya yang santai, dan bahkan seorang pria jangkung berarmor menemaninya sebagai pengawal. Tidak salah, merinding menjalar ke seluruh tubuhnya. Anak laki-laki ini benar-benar Kizen. Menjatuhkan. Ya, jatuhkan kepalamu, brengsek.
Tiba-tiba teriak Kapten Penjaga. Para penjaga segera meletakkan senjatanya dan bersujud dengan tangan terlipat di belakang punggung. Simon menggaruk kepalanya karena perubahan suasana yang tiba-tiba, dan Kapten Penjaga mendekati Simon dengan pedang terhunus. Apa itu? Pierre meraih gagang pedang besar mereka, tapi Simon mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Kapten Penjaga berdiri di depan Simon, menikamkan pedangnya ke tanah, dan berlutut dengan satu kaki. Pelatihan bawahan aku sepenuhnya salah aku akan meminta maaf dengan leher aku. Lalu dia mengambil pose seolah menjulurkan lehernya. Para penjaga membuat keributan saat mereka melihatnya. Astaga, sungguh tidak nyaman. Simon tertawa getir dalam hati. Apakah dia perlu bertindak sejauh ini, meskipun Simon berasal dari Kizen? Dan dia bahkan bukan siswa tahun kedua. Simon adalah siswa tahun pertama, kehidupan murahan yang tidak pernah tahu kapan dia akan kembali ke rumahnya. Jika dia dikeluarkan dari Kizen, dia akan kembali menjadi orang normal. Jadi, dia pikir dia tidak pernah berada dalam posisi di mana dia bisa mengendalikan kehidupan orang sesuka hati. Berhenti, silakan berdiri. Kapten Penjaga berdiri dengan wajah kaku. Itu salahku karena membuat keributan saat larut malam. Para penjaga baru saja melakukan tugasnya, jadi jangan terlalu keras terhadap mereka juga. Ah, tolong berdiri, kalian berdua. Para penjaga dengan alis yang basah oleh keringat melompat berdiri dan berdiri dengan tenang. Simon memandang Kapten Penjaga itu sekali lagi dan berkata, "Bolehkah aku bertemu dengan Tuan? Aku punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadanya tentang misi ini." "Ya, tentu saja, silakan lewat sini, Kiki-kiki." Simon mengikuti Kapten Penjaga, dan Pierre mengejek para penjaga seolah menggoda mereka. Para penjaga bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Apakah ini masuk akal? Mengapa Kizen berada di daerah pedesaan ini? Saat itu hampir fajar. Kastil Tuan menjadi gempar karena kunjungan mendadak personel Kizen. Perlakuan dengan penuh pengabdian berlanjut saat Simon memasuki ruang tamu yang luas. Roti panas dan makanan, teh, dan anggur disajikan. Para pelayan bahkan membawakan ember berisi air dan mencoba membasuh kakinya, namun Simon segera menolak, karena itu terlalu berlebihan baginya. "Dan setelah beberapa saat, aku merasa terhormat menerima kamu sebagai tamu." Seorang pria parubaya bertubuh pendek dengan perut buncit muncul, tersenyum lebar. Wajahnya bengkak, seperti baru bangun tidur. "Aku penguasa Arnish, Pangeran Raimon. Aku Simon Polentia, siswa tahun pertama di Kizen. Kamu pasti kelelahan setelah perjalanan jauh. Aku mendengar bahwa kamu datang jauh-jauh ke sini untuk misi aku." "Ya, haha, aku bertanya-tanya bagaimana aku harus membalas budi ini. Kamu pasti sudah mengumpulkan banyak kelelahan karena bepergian. Lupakan pekerjaanmu dan silakan istirahat. Kami akan melakukan yang terbaik untuk melayani kamu selama kamu menginap." "Aku hampir tidak merasa lelah karena bepergian," kata Simon sambil duduk di sandaran kursinya. "Aku datang dengan lingkaran sihir teleportasi." "Ah, aku mengerti. Lagi pula, Kizen memang luar biasa." "Haha, baiklah, ambil gelasnya. Ini adalah produk spesial yang dihasilkan dari buah anggur di negeri ini." Raimon mengeluarkan tutup botol anggur. Bau alkohol yang jernih dan kuat keluar. Dia menuangkan anggur ke dalam gelas dan bersulang. "Ayo, tentu." Raimon dengan bersih mengosongkan minumannya terlebih dahulu. Menolaknya tidak sopan, jadi Simon hanya berpura-pura minum dengan bibirnya. Setelah beberapa saat, para pelayan menyajikan hidangan mewah, seperti barbeque babi utuh berukuran besar. Setelah menolaknya, mengatakan dia sudah selesai makan malam, Simon berkata, "Selain itu, aku ingin berbicara tentang misinya." "Ah, misinya, itu juga penting, tapi ini sudah malam, dan bukankah lebih penting menghilangkan rasa lelah yang menumpuk di tubuhmu? Kamu tidak akan menyebut kehidupan di Kizen sebagai kehidupan sekolah. Ini adalah medan perang. Hahaha." Saat Raimon bertepuk tangan, pintu samping ruang tamu terbuka. Simon sangat ketakutan. Wanita-wanita berpakaian minim mengerumuni Simon. Sekitar 5 orang juga berdiri di belakang Raimon. "Sekarang, luangkan waktumu untuk memilih yang kamu suka." Hahaha. Dia tidak punya tempat untuk mengalihkan pandangannya. Raimon menyeringai puas ketika Simon menunduk dan tersipu. Bahkan jika dia Kizen, dia tetaplah bayi binatang yang bahkan belum tumbuh gigi. Aku mungkin bisa membujuknya lebih mudah dari yang aku kira. Saat Raimon memberi isyarat,
para wanita di belakangnya memeluk bahu dan lengan Simon. Dua orang lainnya berlutut di kedua sisi Simon dan mulai menuangkan minuman ke dalam gelas emas. Yang mulia, hahaha, ya, yang mana yang ingin kamu pilih? Aku masih di bawah umur, dan agak memalukan berada di tempat seperti ini. Ada sedikit rasa malu, tapi kekuatan dan kemauan dalam suaranya jelas. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan satu lawan satu dengan kamu, Tuan. Bisakah kamu mengembalikan orang-orang ini? Raymond menelan ludah saat dia menatap langsung ke mata Simon. Bukankah anak kecil ini cukup kuat? Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat orang merinding. Sepertinya tidak ada pilihan lain jika kamu berkata begitu. Dengan enggan Raymond menyuruh para wanita itu pergi. Saat mereka berbalik dengan wajah kecewa, mereka mengedipkan mata atau menggoda Simon. Simon mengira dia tidak akan pernah bisa beradaptasi dengan budaya orang dewasa ini. Sekarang, malam sudah larut. Jika hal yang ingin kamu bicarakan adalah misinya, ayo kita lakukan besok. Tidak, aku harus melakukannya sekarang. Raymond memaksakan senyum. Selama dia berusaha keras dari sisi itu, sekarang lebih sulit baginya untuk melewati masalah ini dengan baik dan lembut. Ini adalah pilihan terakhirnya. Masuk. Saat Raymond memberi isyarat, pintu lain terbuka. Seorang kepala pelayan berseragam formal membungkuk dalam-dalam dan meletakkan kotak itu di depan Simon. Kotak itu berisi berbagai permata dan biaya komisi 50 emas. Itu biaya komisi. Maaf terlambat memberitahu kamu, tetapi kasus ini telah diselesaikan. Silakan beristirahat dengan nyaman di kastil selama sisa waktu, terima biaya komisi ini, dan kembali ke sekolah. Itu sangat berbeda dari apa yang aku temukan. Dengan lembut kata Simon. Aku membeli informasi dari Guild Pencuri, aku mendengar bahwa kasus lain terjadi pagi ini. Raymond menggertakkan giginya. Bajingan sialan itu. Lagi pula mereka tidak ada gunanya. Aku tidak dapat menerima hadiah sebelum menyelesaikan misi. Aku tidak ingin diganggu oleh pemeriksaan Kizen nanti. Hahaha, aku akan membereskan masalah itu dengan bersih. Tolong beritahu aku tentang misinya. Kamu, ekspresi Raymond berubah dingin. Kamu hanya diam saja jika aku menyuruhmu. Biarpun kamu berasal dari Kizen, anak kelas 1 sepertimu mencoba melawanku, seorang bangsawan dan bangsawan. Menjauhlah dari ini selagi aku masih bersikap baik. Maksudku, aku bahkan akan membayar komisinya. Mengapa kamu begitu pilih-pilih tentang hal ini? Apakah dia akhirnya mengungkapkan warna aslinya? Simon menyeringai. Dari ajakan hingga ancaman, kamu mempermainkannya dengan keras, Dewa. Sepertinya kamu terlalu gelisah, aku akan kembali lebih awal besok pagi. Mari kita bicara lagi. Simon perlahan bangkit dari tempat duduknya, sudut bibirnya terangkat. Sekarang, ambil umpannya. Dan tepat seperti dugaan Simon, Raymond menghantamkan tinjunya ke sandaran tangan. Aku menyuruh kamu untuk tetap di sini. Bunyi, bunyi, bunyi. Pintu yang berbeda terbuka, dan lebih dari 10 penjaga bersenjata bergegas masuk ke dalam ruangan. Dia dengan cepat dikepung oleh penjaga, tapi Simon tidak memiliki rasa khawatir sedikit pun di wajahnya. Pada akhirnya menggunakan kekerasan. Simon menarik tuas imajiner dengan gerakan santai. Maka kita juga tidak bisa diam saja. Apa? Sebuah subruang terbuka di lantai, kerangka dengan api biru berputar-putar di rongga mata mereka keluar. Mati. Itu adalah mayat hidup. Dengan suara gemeretak tulang, para penjaga langsung kalah jumlah dengan kerangka wajib militer. Wajah para penjaga menegang tajam. Semua orang di benua ini memiliki rasa takut yang mengakar terhadap undead dan ahli nujum. Ketakutan yang diturunkan melalui pendidikan, sejarah, dan cuci otak bukanlah sesuatu yang bisa kamu hilangkan dengan mudah. Ada berapa banyak di sana? Dan mata Raymond juga bergetar. Dia mendengar bahwa ukuran kekuatan seorang ahli nujum adalah jumlah panggilan mereka. Tapi tahun pertama yang bisa mengendalikan satu peleton. Dia jelas bukan pria biasa. Tidak, itu pasti bohong ketika dia memperkenalkan dirinya sebagai siswa tahun pertama. Kuahahahahaha. Pir melepas helm di kepalanya dan melemparkannya. Tengkorak dengan api biru keluar dari matanya muncul. Uhiek, itu bukan manusia. Bagus. Bagus sekali. Sepertinya kita akan mendapat banyak anggota baru di keluarga kita hari ini. Suara nyaring terdengar. Mulut Pir terbuka seperti mulut monster. Ketakutan menyebar seperti wabah,
dan kaki para prajurit gemetar. Sekarang, Simon perlahan berjalan. Raymond tanpa sadar mundur ketakutan, dan Simon duduk di kursi raja sambil tersenyum. Maukah kamu melanjutkan? Mayat hidup itu menangis minta darah.